tekanan udara sama kelembapan udara. Nah, itu diukurnya satu kali aja untuk perwakilan atau setiap ulangan itu diukur, Bu? Setiap ulangan. Jadi satu set ulangan itu dari mulai nimbang labu takar kosong sampai mengukur kondisi ruangan, yaitu mengukur suhu air dan mengukur kondisi ruangan, yaitu suhu udara, tekanan, dan kelembaban udara. Itu. Oke, ada lagi? Sudah paham prinsipnya? Coba saya tanya kalau gitu. Nadia, Nadia ada? Nadia, Nadia Shiva. Halo Nadia. Iya, ada, Bu. Ya, oke. Apa sih tujuan dari kalibrasi itu, Nadia? Saya tawarkan untuk bertanya, tidak ada yang bertanya. Nah, saya anggap ya sudah paham. Makanya sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, kalau sudah paham berarti sudah tahu dong tujuan kalibrasi itu apa. Ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Untuk menentukan deviasi kebenaran konvensional nilai penunjuk suatu instrumen ukur atau deviasi dimensi nasional yang seharusnya untuk suatu bahan ukur. Menghitung koreksi serta menghitung volume yang sebenarnya. Itu apa namanya? Berdasarkan diktat ya. Coba secara singkatnya atau yang jelasnya itu seperti apa? Dengan apa namanya? Dengan kalimat kamu sendiri. Maksudnya tuh ini loh, Bu, gitu. Mencari ini gitu. Untuk mengukur volume yang sebenarnya dan untuk menghitung nilai ketidakpastian. Untuk mencari tahu volume sebenarnya dan mencari tahu ketidakpastiannya. Gitu ya. Nah, karena tujuannya adalah untuk mencari tahu volume sebenarnya dan mencari tahu ketidakpastiannya, berarti perhitungan kita seputar apa nanti? Seputar ya, seputar mencari tahu volume sebenarnya dan seputar mencari tahu ketidakpastiannya. Itu. Apakah ini hanya tujuan dari kalibrasi alat gelas saja? Ada yang bisa jawab? Oh, tujuan mencari tahu nilai sebenarnya itu hanya tujuannya kalibrasi alat gelas aja. Kalibrasi yang lainnya mah enggak. Apakah seperti itu atau gimana? Enggak, Bu, itu untuk semuanya. Ya, yang ini juga. Ya, untuk semuanya. Jadi inti dari kalibrasi itu apapun alat ukurnya, ya, alat ukur volume, massa, panjang, waktu, suhu, intinya adalah mencari tahu nilai sebenarnya dari alat ukur tersebut. Kalau di alat ukur apa namanya suhu, ya berarti mencari tahu suhu sebenarnya itu berapa. Kalau alat ukur volume, mencari tahu volume sebenarnya itu berapa. Sesuai nggak sih dengan yang tertera di alatnya? Kalau di alatnya itu labu takar 100 mili, sesuai nggak sih dengan 100 mili, si volume labu takar itu beneran nggak 100 mili? Nah, itu ya tujuannya. Terus kalau ternyata nggak sesuai, berarti kan ada selisih nih, ada penyimpangan. Ya nggak? Penyimpangan ini disebut apa? Atau selisih ini disebut apa?
Nilai koreksi ya, Bu? Ya, disebut nilai koreksi, ya. Jadi, kalau ternyata nilai yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya itu yang mana? Yang seharusnya itu yang tertera di alatnya, ya, berarti ada selisih. Nah, selisih ini yang namanya penyimpangan. Nah, ini yang namanya yang disebut dengan koreksi. Makanya kalian kalau menggunakan alat ukur harus dipakai apanya? Koreksinya harus dipakai. Untuk bisa lihat koreksi, bisa tahu nilai koreksinya berapa, lihatnya di mana? Ada yang tahu? Dibandingkan bukan, Bu? Di mana, Vicky? Dibandingkan Dibandingkan dengan apa? dengan alat yang sudah ini, dengan parameter. Dibandingkan dengan alat yang Sudah dikalibrasi. sudah dikalibrasi. Oh, berarti, Atau alat yang baru, Bu? oke, gini ya, tadi kita balik lagi ke awal. Misalnya adalah butakar 100 mili, dikalibrasi. Ternyata volumenya bukan 100 mili. Volumenya adalah 99,95. Nah, berarti kan ada selisih tuh 0,05. Ada penyimpangan, ya. Nah, tadi Devianti bilang penyimpangan itu disebut dengan koreksi, yaitu koreksinya 0,05. Nah, sekarang kalian mau menggunakan labu takar tersebut. Kalian pengen tahu volume sebenarnya itu berapa? Berarti kan koreksinya dipakai nih ya. Nah, kira-kira mencari tahu nilai koreksi ini dari mana? Dari volume yang dikalibrasi sama volume yang tertera di alatnya ya, Bu? Volume yang dikalibrasi sama volume yang tertera di alatnya. Nah, volume hasil kalibrasi terteranya di mana? Tertulisnya di mana? Kalian bisa tahu, oh ternyata labu takar ini volumenya 99,95 loh, bukan 100. Nah, itu taunya dari mana? Sertifikat ya, Bu? Ya, dari sertifikat. Ya, nah berarti ending dari aktivitas kalibrasi itu apa? Nanti kita akan mengkalibrasi labu takar nih. Endingnya apa nih kita? Ngapain? Endingnya kita ngapain nanti? Mengetahui volume alat gelas yang sebenarnya. Iya, itu kan tadi tujuannya ya sudah disebutkan oleh Nada. Tujuannya mencari tahu volume yang sebenarnya sama ketidakpastiannya. Nah, itu tujuannya. Jadi karena tujuannya adalah ini, maka perhitungannya juga akan seputar itu. Nah, berarti kesimpulannya nanti gimana? Kesimpulannya ya seputar volume sebenarnya dan ketidakpastian, karena kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan. Nah, setelah dapat kesimpulan, kita akan ngapain? Endingnya. Mengidentifikasi bukan, Bu? Apakah alat gelas itu masih pantas untuk digunakan? Nah, itu bukan tugas kita. Oh, bukan. Alat gelas itu layak digunakan atau tidak, itu urusannya si klien, bukan tugas kita sebagai pengkalibrasi. Kita sebagai pengkalibrasi hanya melakukan aktivitas kalibrasi dan memberikan laporan saja, memberitahu pada pelanggan, pada customer bahwa labu takar Bapak itu volumenya segini, ketidakpastiannya segini, koreksinya segini. Hanya begitu saja. Apakah labu takar nanti itu akan dipakai atau dibuang oleh si customer, itu terserah customer-nya. Itu. Nah, cara kita memberitahu pada customer bahwa labu takar Bapak itu segini, koreksinya segini, ketidakpastiannya begini, itu gimana? Apakah secara lisan memberitahunya? Itu membuat sertifikat ya, Bu? Iya, ya, membuat sertifikat. Jadi, ending dari praktikum kita nanti apa? Endingnya?
Buat sertifikat. Membuat Ya. sertifikat. Menerbitkan sertifikat. Ya, jadi kita mengkalibrasi labu takar, endingnya adalah membuat sertifikat labu takar tersebut. Kita mengkalibrasi neraca, endingnya adalah membuat sertifikat neraca tersebut. Neraca yang kita kalibrasi. Kita mengkalibrasi termometer, endingnya adalah menerbitkan sertifikat termometer yang kita kalibrasi tersebut. Gitu ya, paham ya? Jangan sampai ada nih yang kemarin lagi ujian, dia ngecek semua alat ukur yang akan dipakai. Bagus, ya sesuai dengan pesan saya saat online. Sebelum praktikum, pastikan semua alat ukur yang akan digunakan itu terkalibrasi. Ciri terkalibrasi apa? Dia punya sertifikat. Jadi dicekin tuh semuanya sama dia. Alat ukurnya ada sertifikatnya enggak? Oh ini ada, ini ada. Pada akhirnya dia nanya, sertifikatnya labu takar mana Bu? Gitu. Padahal dia sedang apa? Sedang ujian judulnya kalibrasi labu takar. Berarti dia mengkalibrasi labu takar. Ya, namanya mengkalibrasi labu takar berarti dia akan menerbitkan sertifikat labu takar. Tapi dia bertanya, sertifikat labu, berarti dia nggak paham. Ya, sama ibunya diapain? Langsung diremet. Paham. Jadi jawab sama ibunya, kalau kamu butuh sertifikat labu takar, berarti nanti jam 1 siang baru ada. Kenapa? Karena teman-teman kamu ini sedang mengkalibrasi labu takar. Dan sekarang belum ada sertifikatnya. Sertifikatnya nanti, kalau sudah selesai kalibrasinya, baru muncul sertifikatnya. Nah, baru itu bisa tuh kamu pakai sertifikatnya kalau kamu butuh. Itu artinya apa? Ya, berarti dia pulang, remet, balik lagi jam 1. Gitu ya. Itu berarti dia nggak paham. Oke, jadi ending dari kalibrasi adalah menerbitkan sertifikat dari alat yang dikalibrasi. Informasi dari sertifikat itu apa saja? Ya, tadi tujuan kita. Tujuan kita itu mencari apa? Oh, mencari volume sebenarnya. Oh, ternyata volume sebenarnya nggak sesuai dengan volume seharusnya. Berarti sudah mulai ada penyimpangan. Berarti selain volume sebenarnya, juga nilai koreksinya. Terus sama satu lagi tadi, yang disebutkan nada, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa sih? Ketidakpastian itu galat. Nah, kalau kalian ingat tuh galat ya waktu praktek fisika kemarin, ya, apa namanya, nilai kesalahan. Jadi, ya, dia intinya tuh tidak ada yang sempurna di dunia ini. Manusianya, alatnya, semuanya itu nggak sempurna. Karena nggak sempurna, pasti memberikan nilai kesalahan. Nah, itulah yang disebut galat atau ketidakpastian ini. Itu ya. Jadi di sertifikat informasinya ya selain informasi apa namanya tentang identitas alat ukurnya, identitas pihak yang mengkalibrasinya, terus kondisi ruangannya, alamatnya, segala macam, ya. Intinya informasi sangat penting dari sertifikat itu adalah ya hasil kalibrasi itu. Oke, paham ya di sini ya? Ya, nah sekarang tujuannya sudah. Nah, prinsipnya untuk kalibrasi alat gelas. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang jawab, nanti saya lempar lagi.
Oke, ada yang mau jawab? Prinsipnya bagaimana? Ini masih pertanyaan simpel loh, belum pertanyaan yang gimana-gimana. Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa ini? Anji, Ibu. Panji. Oke, Panji silakan. Prinsip yang saya tahu, alat gelas yang buat volumetrik kayak buret, labu takar, ya, gelas gitu, itu berdasarkan volume air yang ditampungnya, Ibu. Ya, terus ditimbang gitu, Bu. Terus setelah menimbang air, gimana? Diapain airnya? Terus apa di dihitung gitu, Bu. Nanti dapat volume koreksinya. Oke, ya. Prinsipnya kita kan pengen tahu volume labu takar nih, ya volume sebenarnya labu takar. Nah, kita kan nggak bisa ya mengukur langsung, oh kedalamannya segini, diameternya segini, sehingga dari rumus matematikanya berarti volumenya kayak gini. Nah kan kita nggak bisa seperti itu, ya. Nah kita pakai karena labu takar ini adalah tipe 2 content, yaitu kalau kita pengen tahu volume air itu dengan cara memasukkan ke dalam labu takar, ya. Jadi kita masukkan air ke dalam labu takar, kita cari volume air. Nah, volume air itu dianggap setara dengan volume labu takar. Tuh, nah berarti di sini intinya kita adalah mencari volume air. Ya, yang dianggap setara dengan volume labu takar tadi. Nah, gimana cara mencari volume air? Cara mencarinya dengan rumus Rho sama dengan M per V. Masih ingat waktu fisika? Rho sama dengan M per V. Maka V sama dengan M per Rho. V di sini siapa? Ya pasti V air. Karena kita mencari volume air yang nantinya akan dianggap setara dengan volume labu takar. Ya. V-nya V air, berarti M-nya adalah M air, massa air. Rho-nya adalah Rho air. Ya. Nah, massa air gimana mencarinya? Massa air gimana mencarinya? Tadi dengan cara penimbangan, namanya massa ya berarti ditimbang. Nah, gimana cara menimbang air? Kira-kira kalau labu takar? Labu takarnya diisi dulu, Bu. Labu takarnya diisi menggunakan air, kemudian ditimbang. Setelah itu, labu kosongnya itu ditimbang juga, nanti jadi yang labu takar plus air dikurangin sama labu takar takar yang kosong. Nah, itu ya, cara mendapatkan bobot air, massa air adalah labu takar kosong ditimbang, kemudian diisi air ditimbang lagi. Nah, selisihnya itu adalah bobot air. Terus mencari Rho air gimana? Mencari Rho air selama ini kalian gimana? Saat SMA. Mencari Rho air. SMA pakai rumus densitas. Pakai M per V. M per V. Nah, kan ini yang kita cari V-nya, Neng. Massa per densitas, ya, Bu. Iya, dari rumus Rho sama dengan M per V, ya, kita akan mencari V-nya, V air. Jadi diputarkan ya, V sama dengan M per Rho. Kita kan pengen mencari tahu volume air dari rumus Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Nah, kita pengen mencari V-nya. Jadi, dari rumus itu, V sama dengan M per Rho. M air bisa dicari tadi dengan penimbangan. Kalau Rho air,
Biasanya selama ini kalian saat SMA gimana mencari raw air? Udah ketetapan bukan sih, Bu? Ya, sudah ketetapan mencari di literatur. Ya, berdasarkan apa? Apakah raw air itu semuanya sama? Berdasarkan apa? Berdasarkan suhu. Ya, berdasarkan suhu. Berarti di situ kalian harus ngapain? Mengukur suhu. Ya, mengukur suhu air. Ya, makanya ada aktivitas pengukuran suhu air. Untuk apa? Ya, untuk mencari rho. Karena rho-nya berdasarkan suhu. Ya, tapi itu kalau dalam kondisi ruangan yang ideal. Itu ya. Sedangkan kan ya di dunia ini nggak ada yang ideal gitu. Ya, kondisi ruangan kita kayak suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, itu sangat berpengaruh sekali terhadap apa? Ya, terhadap penimbangan. Antara suhu ruangan sekian dengan suhu ruangan 20 dengan suhu ruangan 30, itu hasilnya akan berbeda, hasil penimbangannya. Hasil RO-nya juga akan berbeda, ya, massa jenisnya. Terus tekanan 50 dengan tekanan 70 itu juga akan berbeda. Ya, nah karena kondisi ruangan ini sangat berpengaruh, makanya harus diukur suhu udara, tekanan udara, kelembabannya. Nah, karena diukur berarti 3 komponen ini ya, itu mempengaruhi itu ke rumus. Jadi rumusnya sudah tidak sesimpel M per rho lagi. Rho-nya ini udah banyak berubah. Karena apa? Karena pengaruh dari kondisi ruangan tadi. Cuman intinya itu dari situ. Ya. Jadi prinsipnya adalah ya itu tadi, kita mencari volume air dengan cara menimbang bobot air lalu dibagi dengan massa jenis. Cuman massa jenisnya ini tidak dalam kondisi ruangan yang ideal, tapi kita dengan kondisi suhu, tekanan dan kelembaban tertentu kan yang kita ukur itu. Gitu ya. Nah, karena prinsipnya seperti itu, berarti cara kerjanya gimana? Cara kerja itu pasti akan mengacu ke prinsip. Prinsipnya adalah V sama dengan M per rho. Berarti cara kerjanya gimana? Kita mencari tahu, kita akan mengukur atau mencari tahu M. Tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Devianti. Mencari M itu dengan cara labu takar kosong ditimbang, kemudian diisi air, terus ditimbang lagi. Itu sehingga bisa mendapatkan M. Nah, di sini ya, usahakan yang tertimbang benar-benar air, bukan air plus kotoran. Kalau air plus kotoran, otomatis nanti bobotnya bertambah. Kalau bobotnya bertambah, berarti volume sebenarnya juga akan bertambah dari yang seharusnya. Itu, nah makanya usahakan yang tertimbang benar-benar air, nggak ada kotorannya. Gimana caranya supaya yang tertimbang ini benar-benar air, nggak ada kotorannya? Gimana? Pakai air suling, Bu. Ya, pakai air suling. Oke, dari airnya air suling. Terus, dari alatnya gimana? Dari labu takarnya harus gimana? Dibersihin. Kering. Ya, harus bersih dan kering. Oke, sebelum kita masuk ke cara kerja, ini juga masuk dari bagian cara kerja ya, tapi sebelum kita masuk ke preparasi labu takar. Ya, di situ saya sudah jelaskan di PPT Buret, kalau kalian sudah membaca pasti tahu ya. Jadi sebelum kalian kerja, sebelum kalian praktek, yang seharusnya dilakukan adalah mempersiapkan kondisi ruangan itu stabil dan disetting sesuai dengan alat. Di alat ukur itu di labu takar ya, yang alat gelas di sini nggak hanya labu takar ya yang dikalibrasi, semua alat gelas kuantitatif. Siapa aja kuantitatif itu? Labu takar, pipet volume,
pipet mor, buret. Ya, kalau Erlenmeyer, gelas piala, gelas ukur itu tidak kuantitatif, jadi tidak perlu dikalibrasi. Jadi yang perlu dikalibrasi hanya yang kuantitatif saja. Ya. Di alat gelas itu, di labu takar itu kan ada tuh Iwaki Pyrex A 100 plus minus 0,06 terus in 20 derajat Celcius. Nah, berarti kan suhu acuannya 20 derajat Celcius. Ya. Nah, itu sebelum kalian kerja, misalnya nih kalian kerja besoknya, hari ininya kalian atur tuh suhu ruangan yang akan yang jadi tempat kerja itu 20 derajat Celcius. Terus alat gelasnya simpan di situ, air sulurnya simpan di situ. Tunggu semalaman, baru besoknya kalian pakai. Supaya apa? Supaya homogen. Supaya kondisi si alat gelas ini dan si air ini ya suhunya sama dengan yang ada di ruangan itu. Gitu. Nah, sebelum kerja, ukur dulu kondisi ruangannya seperti suhu, tekanan, kelembaban. Dia harus stabil. Ya. Stabilnya seperti apa? Ya ukur. Sekarang nih, oh segini. Sejam kemudian ukur lagi. Sejam kemudian ukur lagi. Kalau setelah diukur beberapa kali ini sama, atau kalaupun ada perbedaan itu hanya 1 derajat Celcius suhunya, gitu ya, itu berarti sudah dianggap stabil. Berarti bisa tuh. Tapi kalau masih fluktuatif, masih tinggi kenaikannya, yaitu jangan. Berarti belum stabil kondisi ruangan tersebut. Gitu ya, tapi kalau sudah didiamkan selama semalaman sih biasanya udah stabil ya. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah stabil baru kalian kerja, baru kalian lakukan kalibrasi di situ. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kan kalian akan ada aktivitas menimbang. Ada aktivitas mengukur suhu air, mengukur suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara. Ya. Lima-limanya ini kan menggunakan alat ukur. Nimbang pakai neraca. Ukur suhu air pakai termometer yang kaca itu, yang panjang. Ukur suhu udara pakai termometer yang bulat. Tekanan pakai barometer. Kelembaban pakai hygrometer. Ya, lima-limanya ini kan menggunakan alat ukur. Tidak dikira-kira. Oh, kira-kira segini. Oh, kira enggak. Diukurnya pakai alat ukur. Nah, kalau kita mau mengkalibrasi suatu alat, ya, alat ukur yang kita gunakan untuk mengkalibrasi alat tersebut harus sudah terkalibrasi. Cirinya apa? Cirinya dia punya sertifikat. Ya. Alat ukur yang sudah terkalibrasi, cirinya punya sertifikat. Ya pastilah, kan aktivitas dari kalibrasi endingnya menerbitkan sertifikat. Kalau si termometer itu sudah terkalibrasi, berarti dia punya sertifikat dong. Ya, seperti itu. Nah, kalian nanti kan membutuhkan 5 alat ukur ini. Nah, berarti 5-limanya ini harus terkalibrasi. Kalau pipet tetes, pengaduk, labu semprot perlu terkalibrasi enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena bukan alat ukur. Mereka hanya alat bantu saja. Gitu ya. Nah, pastikan 5 alat ukur ini punya sertifikat. Jadi sebelum kerja, cek dulu tuh 5 alat ukur ini ada sertifikatnya enggak. Kalau enggak ada, ya jangan dipakai. Berarti dia enggak terkalibrasi. Jangan, kalau nanti disediakan 2 alat, 2 termometer nih oleh Bu Aulia. Yang satu ada sertifikatnya, satu enggak. Ya pakai yang ada sertifikatnya. Jangan yang enggak ada ini dipakai. Kemarin banget ujian ya, 8 orang sama saya, 8-8-nya remet. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nimbang di neraca yang tidak ada sertifikatnya. Pas saya review, mereka nggak terima. Mereka bilang mereka paham. Lah kalau paham, kenapa nggak dilakukan? Itu. Ya, oke. Jadi kalian harus bekerja menggunakan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Cirinya apa? Punya sertifikat. Oke. Nah, ini kalau pertama sudah setting ruangan, kedua sudah memastikan alat ukurnya terkalibrasi semua, baru kalian preparasi neraca. Kemarin sudah kan oleh
Pak Ilyas dan Bu Sela dan Bu Ira ya, cara preparasi neraca seperti apa? Dibersihkan, kemudian dicek water pass-nya, kemudian disambungkan ke arus listrik, baru dinyalakan. Ditunggu 15 menit. Jadi warming up itu pada saat alat dalam keadaan on atau sudah nyala, bukan dalam keadaan masih mati. Ya, membersihkan neraca itu dalam keadaan alat masih mati, bukan alat yang sudah nyala dibersihin. Aduh, itu bukan bersihin, itu malah bikin rusak kalau kayak gitu. Ya. Oke, nah sambil nunggu warming up, baru kalian nanti preparasi alat gelas, preparasi si labu takarnya. Gitu. Ya, oke, kita balik lagi ke labu takar. Kita balik lagi ke prinsip tadi. Prinsip mencari volume sebenarnya. Kan tujuan kita adalah mencari volume sebenarnya. Prinsipnya dengan cara V sama dengan M per rho. Nah, mencari M-nya tadi dengan cara si labu takar kosong ditimbang, diisi air, terus ditimbang lagi. Tapi pastikan bahwa yang ditimbang benar-benar air, bukan air plus kotoran. Gimana caranya? Tadi airnya pakai air suling. Terus labu takarnya gimana? Harus bersih dan kering. Nah, gimana cara bersihinnya? Pakai alkohol, Bu. Pakai alkohol. Ya, pertama dicuci ya. Nah, ini sebelum dicuci, cek dulu kondisi fisik alat. Kita kalibrasi itu bukan mereparasi alat gelas yang rusak, tapi mengecek. Maksudnya mengecek itu ya kita pengen tahu volume sebenarnya, itu aja. Bukan memperbaiki alat yang rusak. Jadi dicek dulu fisiknya. Kalau ada yang retak, ya berarti dia sudah rusak. Ya ngapain dikalibrasi, alat rusak kok dikalibrasi. Ya, kalau ada misal teranya nggak retak sih, masih mulus, masih bagus. Tapi teranya ini udah buram, udah nggak jelas. Mau nera udah nggak bisa, udah susah gitu. Ya itu juga termasuk dari bagian yang rusak. Jadi ya nggak bisa dikalibrasi. Buat apa? Itu ya. Jadi pastikan alatnya masih baik, masih bisa digunakan, bukan alat yang rusak. Nah, terus kemudian dicuci. Dicucinya jangan pakai sabun colek. Kenapa? Sabun colek itu meninggalkan, kalau dia sudah kering ya, kayak meninggalkan bukan noda, apa kayak kerak gitu. Ya, itu malah nggak bagus buat si alat gelasnya, dan ya jadi nggak bersih gitu ya. Jadi dibersihkan dengan apa? Ya dengan pembersihnya. Kalau dia ada nodanya, noda-noda coklat atau noda-noda merah gitu, ya kalau kalian sudah pernah praktek di organik pasti tahu gimana caranya, direndam pakai asam gitu. Kalau misal ternyata oh enggak sih, ini mah kotornya biasa aja, cuman debu-debu doang, nah ya udah berarti cuman dibersihkan pakai air aja, air keran ya. Pertama luar dalamnya dibersihin, terus pakai air suling. Air suling juga gitu, luar dan dalam. Setelah air suling, nah kan nggak semua kotoran itu bersifat polar ya, bisa selesai dengan air. Nah, bagaimana dengan yang tidak polar, non polar, yang nggak bisa dibersihkan dengan air? Kita bersihkan dengan alkohol. Ya, ini juga bagian dalam dan luar. Kenapa? Karena si labu takarnya harus bersih. Labu takarnya akan ditimbang. Kalau labu takarnya nggak bersih, nanti ditimbang, ya akan ngaruh kemana? Ke bobot air. Itu makanya labu takarnya harus bersih. Makanya itu dibersihinnya nggak cukup dengan air, tapi dengan alkohol. Kalau nggak bisa dengan alkohol, pakai asam. Gitu ya. Terus, apakah boleh dipegang tangan langsung? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tangan itu kan ada lemaknya, Bu. Iya, Bu, nanti berpengaruh. Ya, nanti kotoran yang di tangan kita akan nempel. Jadi, ya bisa nambah bobot ke labu takarnya. Ya, berarti jangan dipegang pakai tangan langsung, pegangnya pakai sarung tangan. Terus, kalau kayak gitu naruhnya boleh langsung di atas meja nggak? Enggak, Ibu. Nggak boleh. Kasihan. Nah, harus dialasin, ya. Nah, kapan nih megang
pakai kapan nih kalian mulai pakai sarung tangannya? Pas mau nyuci luar labu takar pakai alkohol. Nah, pas mau nyuci bagian luar labu takar pakai alkohol. Ya. Oke, ya. Kenapa sih kok nggak dari awal? Kan tujuan kita supaya si labu takar ini kering. Ya, kalau misal nih kita pakai sarung tangannya dari awal, cuci-cuci pakai air keran, berarti basah dong ya sarung tangan kita. Kemudian si labu takar tadi yang sudah dibilas pakai alkohol, terus dikeringkan di blower. Ya, nah setelah kering air ini kan susah menguap ya. Setelah labu takarnya kering, kemungkinan air yang di sarung tangan ini belum kering. Kita pegang labu takar. Labu takarnya jadi gimana? Basah lagi. Nah, supaya nggak seperti itu gimana? Makanya penggunaan sarung tangannya sebelum pakai alkohol yang bagian luarnya. Gitu ya. Kan kalau alkohol seandainya sarung tangan kita kena alkohol mah kan mudah menguap ya, jadi gampang kering. Jadi saat si labu takar sudah kering, kemungkinan alkohol di sarung tangan kita juga sudah kering. Jadi sama-sama kering. Itulah kenapa pemakaian sarung tangan itu bukan di awal, tapi pada saat mau pakai alkohol di bagian luarnya. Gitu ya. Nah, terus pencucian dengan alkohol pun juga gitu. Kalau dengan air suling makan disemprot-semprot aja ya, bagian dalamnya masukin air suling, kemudian dikocok-kocok, dibuang gitu ya. Nah, kalau bagian luarnya kan disemprot-semprot aja. Misalnya ini labu takarnya, disemprot-semprot aja. Kalau pakai alkohol gimana? Sebenarnya sama. Ya, bagian dalamnya ya sama disemprot, kemudian diaduk-aduk, dikocok-kocok, terus dibuang sambil diputar. Nah, kalau bagian luarnya ya sebenarnya sama kayak gitu. Cuman karena kalian praktek itu kan semuanya ya, mahasiswa banyakan barengan dan semua melakukan. Kalau tekniknya seperti itu disemprot-semprot, boros. Khawatirnya apa? Khawatirnya stok alkohol yang ada di lab cepat habis. Nah, cara menyiasatinya biar nggak boros ya, ini kertas saring ya, bukan tisu ya. Kalau tisu itu seratnya lunak, jadi nanti gampang hancur seratnya. Jadi kertas saring disemprot-semprot alkohol sampai basah, sampai benar-benar basah. Ya, baru kemudian dilapkan ke labu takar. Nah, ngelapinnya pun juga gitu, dilap-lap aja begini. Ya, bukan diginiin. Nah, bukan diginiin. Kalau diginiin apa? Khawatirnya kertas saringnya malah hancur. Kalau hancur malah nempel-nempel ke labu takar. Jadi diginiin aja. Gitu ya. Ini yang diperlakukan seperti itu adalah labu takar dan tutupnya, bukan hanya labu takarnya saja. Ya, dua-duanya. Jadi nanti yang ditimbang adalah labu takar dan tutup. Jadi yang dibersihkan seperti itu, yang dikeringkan itu labu takar plus tutupnya. Ya, emang kenapa Bu? Kan kita yang kita cari adalah bobot air, bukan bobot labu takar. Mau pakai atau nggak pakai tutup kan sama aja. Yang penting pas awal dan akhirnya nggak pakai tutup. Iya sih, benar gitu ya, secara logika. Cuman menimbang air di labu takar yang tertutup dengan yang terbuka itu memberikan bobot yang berbeda. Bobot airnya maksudnya ya, bobot air di labu takar terbuka dengan bobot air di labu takar tertutup itu berbeda. Ya, labu takar terbuka dan tertutup itu tekanan yang ada di dalam labu takar itu berbeda. Karena tekanan dalam labu takar itu berbeda, otomatis akan memberikan bobot air yang berbeda. Itu sebabnya tutupnya harus dipakai. Ya. Oke. Nah, setelah kering, kan dikeringkan nih. Setelah kering, diambil, si blower ini menghasilkan udara hangat. Otomatis labu takarnya nanti jadi gimana? Kira-kira? Memuai. Ya, jadi hangat, jadi memuai.
Bisa langsung ditimbang nggak kalau kayak gitu? Nggak bisa, harus ditunggu sampai suhu ruangan dulu. Ya, nggak bisa langsung ditimbang. Karena apa? Karena akan mempengaruhi bobot. Pertama, mempengaruhi bobot. Kedua, bisa merusak sampel yang dalam kondisi hangat ditimbang itu bisa merusak neraca. Ya, jadi diamkan dulu di dekat kalian, di meja kalian, ya, di suhu ruang. Tunggu sampai suhunya sama dengan suhu ruang atau udah nggak hangat lagi. Kalau sudah nggak hangat lagi, baru ditimbang sebagai bobot kosong. Ya, setelah ditimbang, kemudian diisi air sampai tanda tera. Nah, ini teranya ya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, walaupun itu hanya sedikit. Karena yang hanya sedikit, walaupun hanya sedikit, itu pasti akan ngaruh ke bobot air. Nah, saat bobot airnya terpengaruh, berarti akan ngaruh ke volume air. Berarti akan ngaruh ke volume labu takar. Ya, makanya teranya harus tepat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan tidak boleh ada cipratan. Tuh, ya. Makanya kenapa di video, kalau ada cipratan, kalian harus ngulang. Seharusnya ya, dulu sebelum COVID lebih strict tuh. Kalau sekarang sih ya, banyak dimaafkan deh, ya banyak toleransi. Kalau dulu ya beneran ngulang gitu, ya tidak boleh ada cipratan. Karena apa? Itu nanti akan nambah bobot kalau ada cipratan. Tuh, setelah itu ditimbang. Nah, setelah ditimbang baru diukur suhunya, suhu air, ya. Nah, air yang diukur suhunya itu air yang ada di labu takar, bukan yang ada di botol semprot. Ya, jadi labu takar diukur suhunya pakai termometer. Oke. Terus kemudian setelah mengukur suhu air, langsung saat itu juga ukur suhu udara, kelembaban udara dan tekanan udaranya. Ya, itu ulangan pertama. Nah, kalian melakukan berapa kali ulangan? Minimal 6 kali ulangan. Ini minimal ya. Semakin banyak, semakin bagus, nggak apa-apa. Kalian mau 10 kali nggak apa-apa. Misalnya nanti kalian saat praktek, Bu, saya mau 100 kali. Boleh. Mau 10 kali? Boleh. Tapi mau 5 kali? Nggak bisa. Minimal harus 6. Ya. Ulangan kedua dan seterusnya gimana? Ya, seharusnya yang namanya ulangan itu perlakuannya sama dari awal sampai akhir. Harusnya air di labu takar dibuang semua, dicuci lagi, dibilas lagi, dikeringkan lagi, timbang lagi bobot kosongnya. Harusnya seperti itu. Ya, cuman kalau prosesnya begitu lama, sedangkan kalian prakteknya terbatas nih waktunya sebentar. Dan laporan dikerjakan hari itu juga. Nah, gimana nih? Caranya, tekniknya adalah dengan air yang ada di labu takar tadi, yang udah ditera tadi ya, dibuang dikit. Atau diambil sebanyak 2 drop, terserah lah. Mau diambil pakai pipet, mau dibuang ditumpahin gitu. Dibuang dikit, baru kemudian diseka lagi, ditera lagi. Ya, setelah ditera, terus ditimbang lagi sebagai bobot isi, diukur lagi suhu airnya, diukur lagi suhu udaranya, tekanan udara, kelembaban udara. Itu ulangan kedua. Ya, ulangan ketiga sama, sampai ulangan ke-6 seperti itu. Jadi nanti kalian punya 6 bobot isi, punya 6 suhu air, punya 6 suhu udara, punya 6 tekanan udara, punya 6 kelembaban udara. Tapi bobot labu takar kosongnya hanya punya 1. Kenapa? Karena hanya 1 kali nimbang di awal doang. Di ulangan kedua dan seterusnya kan kalian nggak nimbang bobot kosong. Ya, gitu ya. Oke, ada bayangan untuk cara kerja labu takar? Ada bayangan? Ada pertanyaan? Bu, izin tanya Bu. Ya, silakan, Vicky. Jadi untuk
mencucinya itu untuk mencucinya itu alkoholnya juga dipakai untuk bersihin dalamnya nggak, Bu? Iya, jadi yang Iya. dicuci pakai air keran, bilas pakai air suling, bilas pakai alkohol, itu bagian dalam dan bagian luarnya. Oh, baik, Bu. Terima Iya, kasih. karena kan mau ditimbang, jadi harus bersih luar dalam. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini kan untuk alat ukur yang tipe in. Tipe in itu apa? In, masuk in. To content. Berarti maksudnya gimana nih? In, masuk. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Cara ngukur volumenya itu dengan cara dimasukin air gitu buat tahu volumenya. Ya, ya. Agar cara kita tahu volumenya itu ya dengan cara memasukkan sesuatu, dengan cara memasukkan larutan ke dalamnya. Itu tipe in. Nah, kalau tipe X itu cara tahu volumenya dengan cara mengeluarkan. Dengan cara dikeluarkan. Ya, contohnya siapa? Buret. Ya, buret, pipet, tuh ya, itu tipe X. Oke, nah, sekarang itu kalau labu takar, ya. Kalau pipet volume gimana? Prinsipnya sama, semua alat gelas prinsipnya sama, yaitu V sama dengan M per rho. Berarti kita cari M, kita cari rho, kemudian kita hitung V-nya. Nah, gimana cara mendapatkan M-nya? Kalau kita masuk ke ini dulu, pipet volume dulu. Gimana cara mendapatkan M-nya? Pakai air yang dari si pipetnya ditampung ke wadah gitu terus ditimbang kan. Nah, gitu ya. Jadi bukan pipet kosong ditimbang, terus pipet kosong diisi air ditimbang. Nggak seperti itu. Kan nggak mungkin kita nimbang pipet. Nah, berarti kita butuh wadah untuk nampung air. Ya. Nah, otomatis yang ditimbang di sini kan bukan pipetnya. Yang ditimbang adalah wadahnya. Berarti yang harus bersih dan kering adalah wadahnya. Yang ditreatment seperti labu takar, dicuci begini, begitu segala macam, dikeringkan, nggak boleh dipegang, nggak boleh di ini. Pokoknya diperlakukan seperti labu takar adalah wadahnya. Wadah di sini bisa pakai gelas piala, bisa pakai botol timbang. Kalau gelas piala nggak ada tutupnya, kalau botol timbang ada tutupnya. Sebaiknya sih pakai botol timbang yang ada tutupnya. Ya, gitu. Nah, oke. Jadi yang ditreatment sedemikian rupa, ditreatment seperti labu takar adalah wadahnya, bukan pipetnya. Walaupun yang dikalibrasi adalah pipetnya. Kenapa? Karena yang ditimbang adalah wadahnya. Lalu gimana dengan pipetnya? Apakah pipetnya boleh kotor? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, gimana bersihinnya berarti? Ditarik, Bu. Gimana, Vicky? Ditarik. Ditarik. Airnya ditarik pakai pipetnya. Airnya dihisap. Dihisap ya, dihisap pakai pipetnya. Ya, oke. Pakai apa pertama? Pakai air biasa. Pakai air biasa, air kran maksudnya. Air keran ya. Ya, pakai air kran. Oke. Air Terus suling. pakai air kran, terus pakai apa? Air suling. Air suling. Setelah air suling, Pakai alkohol. pakai alkohol. Ya, sama. Cuci awalnya dari kotoran-kotoran kayak debu-debu gitu, pakai air kran. Kemudian pakai air suling, terus untuk menghilangkan kotoran yang nggak bisa hilang dengan air, pakai alkohol. Nah, setelah pakai alkohol, terus gimana? Dibilas pakai sampel. Ya, dibilas pakai sampelnya. Jangan lupa, dibilas lagi dengan sampelnya. Ya, nah, sampelnya apa nih?
air suling. Sampel kita air suling. Berarti dibilas pakai apa? Air suling. Ya, dibilas lagi dengan air suling. Ya, karena sampelnya air suling. Ya, berarti yang dibersihkan hanya bagian dalam saja. Luar dibersihkan juga enggak? Enggak usah, Bu. Bagian enggak usah ya, karena enggak ditimbang. Oke, berarti boleh dipegang tangan kalau gitu ya, pipetnya. Boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh. Ya, yang tidak boleh adalah si wadahnya. Ya, oke, jadi ini wadahnya, misalnya di wadahnya nih ya, ditimbang, ini bobot kosong, kemudian kita isi air dari pipet, ya, terus kemudian kita timbang. Ini bobot isi. Nah, maka bobot airnya bisa dicari. Lalu ngukur suhu airnya gimana? Ya udah tinggal diukur aja yang ada di sini, air yang ada di wadah. Diukur, setelah ngukur suhu air baru ngukur suhu ruangan, tekanan udara, kelembaban udara. Ya, itu ulangan pertama. Ulangan keduanya gimana? Kalau tadi di labu takar kan ulangan keduanya airnya dibuang dikit. Nah, kalau ini ulangan keduanya gimana? Pakai wadah yang lain, Bu. Ya, ulangan keduanya ya berarti ngulang lagi dari awal, gitu ya. Wadahnya dicuci lagi, keringkan lagi, terus timbang lagi bobot kosongnya. Nah, seandainya pengen cepet pakai wadah yang lain, jadi saya siapin 6 wadah, saya cuci barengan, saya keringkan barengan, saya timbang bobot kosongnya barengan. Boleh nggak kalau kayak gitu? Jadi ada 6 bobot kosong yang berbeda nih. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Dan bobot Boleh, karena yang dibutuhkan itu kan massa dari airnya itu, Bu. ya. Yang kita butuhkan kan bobot airnya, bukan bobot kosong dari si wadah. Jadi boleh seperti itu. Wadahnya 6. Bu, kan ini beda-beda ya kan, yang kita kalibrasi si si pipet volumenya. Pipet volume kan yang penting pipet volumenya 1. Wadah ini kan hanya sebagai pembantu aja, alat bantu. Alat bantu untuk nampung air, bukan alat yang kita kalibrasi. Jadi nggak apa-apa, 6 ulangan, 6 wadah yang berbeda itu nggak apa-apa. Kecuali kalibrasi labu takar. Nah, itu baru nggak boleh. Ya, Bu, saya punya ide nih, biar nggak nunggu-nunggu, gimana kalau Ibu siapkan 6 labu takar, jadi kita kerja barengan, misalnya di saat praktek. Ya nggak bisa. Kan yang kalian kalibrasi 1 labu takar diulang 6 kali. Jadi ya labu takarnya 1. Kalau pipet volumenya yang dikalibrasi pipet volume. Ya kalau pipet volumenya 1, diulang 6 kali. Nah, kalau wadahnya 6, ya nggak apa-apa. Kan wadah ini hanya alat bantu menampung air aja. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau seperti itu. Nah, ini untuk alat ukur yang tidak berskala, yaitu labu takar dan pipet volume. Gimana kalau dia yang punya skala? Contohnya siapa? Pipet Mohr dan Buret. Nah, gimana tuh kalau punya skala? Kira-kira gimana tuh? Dikalibrasi per skala ya, Bu? Dikalibrasi per skala, ya. Jadi tergantung si klien mintanya gimana. Kalau si klien mintanya, kolom kalibrasiin buret saya per skala ya. Ya, berarti kalian harus mengkalibrasinya per skala. Ya, berarti mencari volume sebenarnya per skala. Ya, mencari volume gimana caranya? Yaitu sama kayak tadi M per rho, berarti mencari bobot dan mencari rho. Berarti mencari bobot per skala. Itu artinya kalian harus mencari bobot air per skala. Berarti per 1 mili, per 2 mili, per 3 mili, sampai per 50 mili.
kalau si kliennya bilang per skala. Tapi kalau kliennya nggak bilang apa-apa, nggak punya pesan apa-apa, cuma bilang tolong kalibrasikan buret saya. Nah, kalian harus ambil minimal 3 titik, ini minimal, nggak boleh kurang. Kalau lebih gimana? Lebih bagus. Lebih banyak skala lebih bagus, berarti lebih representatif. Lebih mewakili kalau lebih banyak skala. Ya, tapi minimal 3 titik, yaitu titik yang mewakili skala bagian atas, titik yang mewakili skala bagian tengah, dan titik yang mewakili skala bagian bawah. Yang diambil yang mana aja terserah, yang penting mewakili skala atas, mewakili skala tengah, skala bawah. Ya, mau ambil yang misalnya yang atas nih, mau ambil 5 mili boleh, 10 boleh, 15 boleh, silakan. Skala tengah, saya mau ambil tengah-tengahnya deh, 25 boleh, 20 boleh, 30 boleh, itu kan masih bagian tengah. Yang bagian bawah, ya sama, berapa aja terserah, yang penting terwakili gitu, bagian bawahnya. Jadi bebas. Ya, oke. Nah, karena ini tipe X, ya sama ya, ini sama dengan pipet more ya, seperti itu juga. Nah, karena ini tipe X, berarti kita membutuhkan wadah. Sama kayak pipet volume. Benar-benar sama persis kayak pipet volume. Cara membersihkan buretnya sama kayak membersihkan pipet volume. Terus wadahnya juga sama seperti wadahnya kalibrasi pipet volume. Jadi biar cepat kita bisa menyiapkan 6 wadah sekaligus. Kita cuci barang, kita keringkan barang, kita timbang bobot kosongnya barang. Nah, misal nih, saya mau menentukan bagian atasnya itu di volume 10 mili, bagian tengahnya di volume 25, di bagian bawahnya di volume 40. Berarti tekniknya, setelah si wadahnya saya timbang bobot kosongnya, saya turunkan 10 mili. 10 mili. Kemudian saya timbang sebagai W1. Kemudian, untuk yang 25 milinya gimana? Apakah saya nolkan lagi atau tinggal disambung lagi? Tinggal disambung aja gitu sampai ke 25. Disambung langsung ke 25, Bu. Disambung langsung ke 25. Pakai gelas yang sama atau gelas yang lain? Pakai gelas yang sama. Nah, gelas yang sama ya. Gelas yang sudah berisi air 10 mili tadi ini turunin aja langsung, disambung yang tadi sampai ke volume 25. Timbang lagi sebagai W2. Untuk yang titik ketiga sama, gelas yang ini turunkan lagi sampai ke volume 40. Nah, ini penurunan skalanya ini harus tepat ya, harus pas tera. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi teranya harus benar, meniskusnya harus benar. Labu takar meniskusnya harus benar. Pipet volume neranya atau meniskusnya harus benar. Buret dan pipet more juga sama. Pas nurunin ini meniskusnya harus benar. Harus tepat tera. Itu. Kalau nggak tepat gimana? Kalau nggak tepat, ya dulu sebelum corona ada ya kalibrasi buret. Kebetulan saya yang megang. Kalau nggak tepat ya saya remet. Harus tepat. Gitu ya. Ya kalau nggak tepat nanti ngaruh dong ke bobot. Kalau ngaruh ke bobot, ngaruh nanti ke volume. Gitu. Oke? Nah, setelah 40 mili kita timbang sebagai W3, baru kita ukur suhunya, suhu air. Setelah ukur suhu air, ukur suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara. Ya. Jadi pengukuran suhu air dilakukan di akhir, bukan di tiap titik. Kenapa kok dilakukannya di akhir, bukan di tiap titik? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau misalkan di tiap titik nanti ada air yang ke bawah di termometernya itu, Bu. Jadi volumenya bisa berkurang. Ya. Kalau di tiap titik nanti ada air nih yang masih nempel di sini. Otomatis volumenya berkurang. Itu ya, makanya pengukurannya di akhir. Oke, nah itu untuk buret dan pipet more sama seperti itu tekniknya. Oke, ini untuk cara kerja. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke perhitungan?
Ibu izin bertanya, Bu. Kalau untuk alat gelas itu ada expirednya nggak sih, Bu, kalau buat dikalibrasi, kayak untuk dikalibrasi lagi gitu, Bu? Expirednya itu biasanya kalau hasilnya sudah di luar rentang. Kan alat gelas tuh ada ya, apa namanya, kayak misal tadi labu takar, 100 plus minus 0,06. Itu artinya toleransi dia adalah 0,06. Jadi, kan suhu acuannya 20 derajat Celcius. Jadi, kalau kita bekerja menggunakan labu takar tersebut pada suhu 20 derajat Celcius, volumenya itu berkisar dari 9,94 sampai 100,06 mililiter. Ya, itu asumsi pabrik. Asumsi si pabrik yang membuat. Itu. Tapi saat kita kalibrasi ternyata volumenya masih di antara segitu. Masih di antara 9,94 sampai 100,06. Ya ini masih mau dipakai sih silakan. Tergantung si perusahaannya. Tapi kalau misal hasil kalibrasinya adalah 99,90, ya berarti kan udah out nih, udah keluar dari rentang, ya. Mau nggak dipakai, mau dibuang silakan. Atau mau dipakai tapi koreksinya, kalau dipakai berarti mau nggak mau koreksinya harus dipakai nih. Kalau menggunakan labu takar tersebut. Itu. Ya, nah kalau misalnya koreksinya dipakai gimana? Ya berarti misal tadi ya volume sebenarnya itu 99,90 misalnya ya. Tapi tetap mau saya pakai, sayang mau saya buang. Terus saya mau membuat larutan boraks misalnya. Yang saya timbang tuh sekian. 0,63 berapa gitu misalnya. Biasanya selama ini kalau kalian mencari konsentrasi boraks kan langsung bobot dibagi volume kayak gitu kan ya, mencari molnya. Ya, volumenya kan kalian langsung secara otomatis diisi 100 karena labu takarnya 100. Ya enggak? Selama ini seperti itu kan. Nah, berarti ya jangan 100 kalau menggunakan labu takar yang tadi itu. Berarti ya volume yang digunakan adalah yang dimasukkan ke rumus 99,90, bukan 100. Gitu. Jadi koreksinya dipakai. Ya. Persis sama seperti yang kemarin dibilang waktu SE, silver expert. Si mbaknya atau si siapa itu pematerinya kan bilang koreksinya dipakai. Ya, berkali-kali si pematerinya bilang koreksinya dipakai. Jadi misal ya contohnya waktu Bu Nur Hasanah juga bilang di pertemuan pertama di rumah sakit ada tensimeter, dia sudah menyimpang sebesar sekian. Nah, saat orang sehat diukur tensinya pakai tensimeter tersebut, sebenarnya dia tidak hipertensi kalau nilai koreksinya dipakai. Tapi karena nilai koreksinya nggak dipakai oleh si petugasnya, jadi ya udah hasil bacanya di alat itu segini, oh berarti tensinya si mbak ini segini. Koreksinya nggak dipakai tuh sama petugasnya. Padahal alat tersebut sudah menyimpang saat dikalibrasi. Gitu. Jadi si pasien ini seharusnya tidak hipertensi, tapi karena alat ukur yang digunakan ini koreksinya nggak dipakai oleh petugasnya nganggap oh ini hipertensi karena tensinya 140. Akhirnya apa? Dikasihlah obat hipertensi padahal dia normal. Gitu. Nah, itu bahayanya. Ya. Misal nih, jadi yang butuh paham tentang kalibrasi ini nggak hanya orang lab saja, nggak hanya QC aja, enggak. Tapi semua orang yang bekerja menggunakan alat ukur itu butuh paham tentang kalibrasi. Misal kalian kerja di gudang, di bagian gudang nih, kan nggak ada urusannya dengan lab-laban ya gudang mah. Ada satu bahan baku yang ribet banget deh penyimpanannya. Ya, dia harus disimpan pada suhu 0 derajat Celcius. Kalau enggak suhu segitu, dia akan rusak. Kalau rusak, berarti nanti akan ngaruh ke kualitas produk, ngaruh ke hasil dari produknya.
Terus kalian nyimpen nih, kalian orang gudang, berarti kalian yang nyimpan. Si alat ukur suhu di ruangan tersebut setelah dikalibrasi ternyata dia sudah menyimpang sebesar 1 derajat Celcius. Tahu dari mana sih penyimpangannya? Ya di sertifikat. Gitu kan, kalau sudah dikalibrasi dia punya sertifikat. Informasinya ya bisa dilihat di sertifikat. Ya, sudah menyimpang 1 derajat Celcius. Nah, kalian mau menyimpan bahan ini di suhu 0 derajat Celcius. Kira-kira nih, kalau kalian men-settingnya 0 derajat Celcius, suhu sebenarnya di ruangan tersebut berapa tuh? Kira-kira? 1, Bu. Atau -1. Iya, 1 atau -1, tergantung rumus koreksinya di sertifikat ya. Anggaplah 1 misal. Berarti saat kalian men-settingnya 0, suhu sebenarnya itu bukan 0, tapi 1, karena sudah menyimpang 1 derajat Celcius. Rusak dong nih alat. Iya, begitu begitu jadi produk, sudah jadi produk, dipasarkan, ternyata jelek di pasaran, dibalikin lagi. Mending kalau cuma sekedar jelek doang. Nah, kalau produknya produk farmasi, dikonsumsi orang, terus jadi berbahaya ke orang tersebut gimana? Setelah dilakukan investigasi, ternyata apa? Penyimpanan di perusahaannya yang bermasalah. Kan investigasi itu panjang ya, bisa jadi pengirimannya yang bikin rusak, bisa jadi penyimpanan di outletnya yang bikin rusak, bisa jadi proses produksinya. Ternyata ini hasil investigasinya adalah penyimpanan di perusahaan nih dari bahan bakunya yang nggak benar. Ya, berarti kalian tuh yang harus bertanggung jawab kayak gitu. Nah, supaya 0 berarti gimana? Ya, kalian settingnya bukan 0, berarti settingnya -1. Gitu. Ya, jadi koreksinya dipakai. Nah, nanti saat kalian praktek di kalibrasi pun juga gitu. Koreksinya dipakai. Koreksi dari neraca dipakai. Koreksi termometer air, termometer udara, hygrometer, barometer, ya harus dipakai nilai koreksinya. Sebenarnya sih nggak hanya di lab kalibrasi aja ya. Di semua lab seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nilai koreksinya itu dipakai. Itu. Ya. Jadi makanya nanti jangan sampai tuh ini walaupun alat kan kemarin Bu Nur Hasanah sudah itu ya di pertemuan pertama, alat yang sama, keluaran pabriknya sama, semuanya sama saat dikalibrasi, belum tentu hasil kalibrasinya sama. Faktornya apa? Banyak. Bisa jadi intensitas penggunaan, saking seringnya ada 2 neraca, ini sering dipakai, ini jarang, hasil kalibrasinya bisa beda nih. Ada 2 neraca, ini nyimpennya di bawah AC langsung, ini enggak, hasil kalibrasinya bisa beda nih. Jadi banyak banget yang mempengaruhi hasil kalibrasi itu bisa beda. Ya, jadi kalau kalian menemukan 2 alat yang sama, tipe sama, merek sama, semuanya sama, belum tentu hasil kalibrasinya sama. Itu artinya apa? Ini banyak banget yang membuat teman-teman kalian remet saat ujian, ya. Jangan sampai kalian ngukur suhu air pakai termometer ini, giliran mencari nilai koreksinya, lihat sertifikat termometernya ini. Betul ya? Secara konsep dia udah paham. Oh iya, kalau saya ngukur, nilai koreksinya harus dipakai. Nilai koreksi adanya di sertifikat. Berarti setelah dia ngukur nih pakai termometer ini, dia lihat sertifikatnya buat nyari koreksinya. Tapi sayangnya sertifikat yang dia pakai sertifikatnya termometer ini. Ya saya remet lah kayak gitu. Iya kalau informasi sertifikatnya sama, hasil kalibrasinya sama. Lah kalau beda gimana? Ya. Nah, ini harus hati-hati nanti saat praktek. Jangan sampai ketukar alatnya. Nah, supaya nggak ketukar gimana? Usahakan sertifikatnya tidak berjauhan dari alatnya. Ya, sertifikat ini dekat di sini, sertifikat ini dekat di sini, gitu. Jadi kalau kalian butuh sertifikat, bukan sertifikatnya yang diambil, tapi kalian yang mendatangi sertifikatnya, biar sertifikatnya nggak berpindah tempat.
Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini sih Bu, itu sertifikatnya kalau sama semua berarti sama dong namanya Bu. Kalau mereknya sama. Iya, nama alat pasti sama, eh, nama pabrik pasti sama, tipe sama, terus nama pengkalibrasi, perusahaan pengkalibrasi bisa jadi sama. Kalau dikalibrasikan di perusahaan yang sama, pasti sama. Akan banyak informasi yang sama, terutama seputar informasi identitas alat, terus identitas pengkalibrasi, itu pasti sama. Tapi ingat, hasil kalibrasi, inti dari kalibrasi tadi kan kalau dia alat ukur suhu atau termometer berarti mencari suhu sebenarnya dari termometer tersebut. Ya, berarti konklusi atau kesimpulan dari perhitungan atau dari sertifikat itu adalah menjawab dari tujuan. Tujuannya adalah mencari nilai ketidakpastian dan mencari suhu sebenarnya dari termometer. Berarti konklusi dari sertifikat itu adalah suhu sebenarnya berapa, kalau dia menyimpang berarti penyimpangannya berapa, lalu galatnya berapa atau ketidakpastiannya berapa. Nah, tiga ini belum tentu sama. Gitu. Sedangkan yang kita butuhkan kan informasi tiga ini. Yang kita butuhkan di pekerjaan kita sehari-hari. Kalau gitu nggak ada cara untuk mengidentifikasi dong Bu, sertifikatnya. Gimana? Nggak ada cara apa? Nggak ada cara untuk bedain dong Bu. Kalau ketukar gimana Bu? Oh, Eh, kalau apa namanya, tipe bisa sama, pabrikan bisa sama, model bisa sama, semua. Cuman ada satu yang berbeda, nomor seri. Nomor seri pasti berbeda kayak handphone aja. Walaupun sama-sama Nokia, sama-sama tipe ini, sama-sama ini, pasti nomor apa ya? Nomor email ya kalau handphone itu ya. Nah, pasti berbeda kan antara misal ada 10 Nokia nih dengan tipe sama, warna sama, semuanya model sama, semuanya sama, tapi pasti nomor emailnya berbeda-beda 10 ini. Gitu. Berarti amannya nanti dicek dulu Bu ya nomor serinya. Hmm. Biar ini aman. Iya, dicek dulu. Terutama di neraca ya, yang kemarin banyak sekali apa ya? Ya saya nggak tahu ya, apakah nggak paham atau menggampangkan, jadi pasti akan ditoleransi lah sama ibunya atau gimana. Ya, kan kita namanya aja praktek kalibrasi. Ya, bukan praktek spektro, bukan praktek kimia analisis. Ya kalau diajarkannya begitu ya begitu. Jadi udah tahu nih, secara teoritis ditanya ini udah tahu ya jawabannya gini gini gini. Tapi giliran prakteknya, jadi kayak mau nimbang, di situ di ruang timbang ada 4 neraca yang ada. Tapi sertifikat cuma ada satu sertifikat neraca. Ya otomatis kan dari 4 itu hanya ada satu neraca yang punya sertifikat. Yang tiganya kan enggak. Ya enggak. Nah ini masalahnya nih oleh teman-temannya, sertifikat ini ya itu tadi yang saya bilang. Mereka butuh data sertifikat, sertifikatnya diambil. Jadi sertifikat ini ya bertebaran kemana-mana. Kadang di sana, kadang di sana, kadang di situ, kadang di mana gitu. Nah, ini dijadikan alasan oleh mereka yang ya entahlah, entah tidak paham atau bagaimana. Alasannya nggak tahu sertifikatnya, nggak tahu apanya. Tapi kan ada sertifikat itu di ruangan itu. Ruangan timbang sebesar apa sih? Kan tidak sebesar lapangan bola, ya cuma segitu itu luasnya. Kalau mau mencari pasti ketemu. Ya tinggal dicocokin aja. Neraca yang mana nih kira-kira yang si pemilik, neraca yang memiliki sertifikat ini yang mana nih? Kan tinggal dicocokin nomor serinya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke perhitungan ya. Oke, saya share dulu.